Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan, di mana saja Anda berada. Mari kita bersama lagi merenungkan kasih Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu pada malam hari ini dengan hati yang bersyukur. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari yang telah kami lalui. Saat kami akan memulai renungan malam ini, kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk memahami firman. Tenangkan jiwa kami dari segala kekhawatiran, dan penuhi kami dengan damai sejahtera. Biarlah setiap kata yang kami dengar dan renungkan menjadi berkat, menguatkan iman kami, dan menuntun langkah kami semakin dekat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, di jalan yang aman. Ayat renungan diambil dari kitab Yohanes pasal 5 ayat 19. Firman Tuhan berkata, "Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya." Perkataan-perkataan Kristus menandaskan bahwa kita patut menganggap diri kita sebagai suatu ikatan yang tidak dapat dipisahkan dari Bapa di surga. Apa saja kedudukan kita patut bergantung kepada Allah, karena segala nasib ada di tangannya. Ia telah menetapkan pekerjaan kita dan telah menyediakan kita dengan kesanggupan dan sarana bagi pekerjaan itu. Selama kita menyerahkan kehendak kita kepada Allah dan menaruh harap kepada kekuatan dan hikmat-Nya, kita akan dipimpin ke jalan yang aman untuk menggenapi bagian kita yang telah ditentukan di dalam rencananya yang besar itu. Tetapi seorang yang bergantung hanya pada kepintaran dan kuasanya sendiri akan memisahkan dirinya dari Allah. Gantinya bekerja sama dengan Kristus, ia sedang menggenapi rencana musuh Allah dan manusia. Seterusnya, Juru Selamat berkata, "Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan Anak. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya." Orang Saduki percaya bahwa tidak ada kebangkitan tubuh. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, itu bahwa salah satu pekerjaan yang terbesar dari Bapanya ialah membangkitkan orang mati, dan bahwa ia sendiri mempunyai kuasa untuk melakukan pekerjaan yang sama. Sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarkannya akan hidup. Orang Farisi percaya pada kebangkitan orang mati. Kristus menyatakan bahwa sampai saat ini kuasa yang memberikan hidup kepada orang mati berada di antara mereka, dan mereka harus melihat kenyataannya. Kuasa kebangkitan sama yang memberikan kehidupan kepada jiwa yang mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Efesus 2 ayat 1. Roh kehidupan di dalam Kristus Yesus, kuasa kebangkitannya, membebaskan manusia dari hukum dosa dan maut itu. Filipi 3 ayat 10. Kerajaan kejahatan diruntuhkan, dan melalui iman jiwa dipelihara dari dosa. Ia yang membuka hatinya bagi Roh Kristus akan mendapat bagian dalam kuasa yang hebat itu, yang akan membangkitkan tubuhnya dari dalam kubur. Imam-imam dan penghulu-penghulu telah menganggap diri mereka itu sebagai hakim yang menghakimi pekerjaan Kristus. Tetapi ia memberitahukan bahwa ia sendiri adalah hakim mereka itu dan hakim dunia ini. Dunia ini telah diserahkan kepada Kristus, dan melalui Dia telah datang segala berkat dari Allah pada umat manusia yang telah jatuh itu. Ia adalah penebus sebelum penjelmaannya. Segera setelah ada dosa, maka telah ada seorang juru selamat. Ia telah memberikan terang dan hidup pada semua manusia, dan sesuai dengan terang yang diberikan itu, masing-masing akan diadili. Ia yang telah memberikan terang
Dia yang telah mengikuti jiwa-jiwa dengan cara yang lemah lembut, berusaha untuk menarik mereka dari dosa datang kepada kesucian, adalah pembela dan juga hakim. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 5, halaman 216-217. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami renungkan malam ini. Biarlah firman-Mu tinggal dalam hati kami dan menuntun langkah hidup kami setiap hari. Kami serahkan perjalanan kami ke dalam tangan-Mu. Lindungi kami di setiap jalan yang kami tempuh, dan berikan keselamatan dan penyertaan-Mu senantiasa. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Engkau jamah dan pulihkan mereka. Bagi yang sedang bergumul dengan kehidupan ini, kuatkan hati mereka dan beri pengharapan baru. Saat kami beristirahat malam ini, kami memohon Engkau memberikan tidur yang nyenyak dan memulihkan kekuatan kami untuk hari yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.